harus bangga menjadi kader-kader Sarekat Islam. Karena yang membuka kunci, yang membuka pintu, yang membuka gerbang adalah kaum Sarekat Islam Indonesia dengan cara menanamkan bagaimana berpolitik, bagaimana membangun nasionalisme, sehingga terwujudlah satu kemerdekaan yang diharapkan, dan hari ini kita telah menikmati. Tanggal 27 November kita akan melakukan pesta demokrasi yang disebut pemilu kada. Sesuai dengan amanat yang dikeluarkan oleh DPP ini. Buku ini adalah sikap Sarekat Islam Indonesia dalam pemilu tahun 2024. Di dalamnya telah mengatur, memuat bagaimana sikap kita menghadapi pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilu kada yang nanti tanggal 27. Ini sudah ditentukan, dan ini perlu diketahui bahwa DPP Sarekat Islam Indonesia telah meluncurkan sebuah buku ini untuk menjadi panduan amaliyah dari seluruh jamaah yang ada, baik di Cianjur maupun yang ada di Nusantara ini atau di Republik ini adalah panduannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin al-hadi ila siratal mustaqim wa bi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, al-ayat. Yang kami hormati Ketua Dewan Wilayah Sarekat Islam Indonesia Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi narasumber mubalik yang dikenal sebagai Kiai Cokro. Yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang Sarekat Islam Indonesia Kabupaten Cianjur yang telah nampak hadir pada kesempatan ini. Juga yang kami hormati Ibu Camat Geprong, Ibu Hajah Dewi Sartika yang saya hormati. Juga yang kami hormati seluruh unsur pimpinan anak cabang Sarekat Islam Indonesia Kecamatan Geprong, para pimpinan ranting yang ada di wilayah Kecamatan Geprong, juga para pimpinan jamaah yang ada di tiap-tiap daerah di Kecamatan Geprong, wabil khusus seluruh jamaah anggota baiat simpatisan kaum Sarekat Islam Indonesia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada pagi ini, detik ini, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah, diberi kuasa oleh Allah, masih diberikan jatah usia, masih diberikan nikmat hidup. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan anak cabang Sarekat Islam Indonesia Kecamatan Geprong dan pemuda muslimnya yang telah melaksanakan kegiatan ini. Salah satunya adalah kegiatan tasakur Milad Sarekat Islam Indonesia ke-119. Sesuai dengan amanat maklumat yang disampaikan oleh DPP, bahwa untuk kegiatan tasakur milad ini diserahkan kepada cabang masing-masing, dan cabang Cianjur sampai hari ini alhamdulillah telah
dua anak cabang melaksanakan kegiatan tasakur. Yang pertama di Ciranjang dan yang sekarang di anak cabang Gekpro. Juga yang kami hormati, ini spesial wabil khusus ini disampaikan kepada Ibu Camat. Alhamdulillah kader-kader terbaik Syarikat Islam Indonesia dipercaya memimpin di tingkat desa, salah satunya Pak Ade Yusuf selaku Kepala Desa Bangbayang ya. Beliau adalah kader terbaik Syarikat Islam Indonesia. Dan juga Ibu yang ada di Songgom, Kepala Desa ini, dua-duanya mendukung penuh kegiatan Syarikat Islam Indonesia, baik bersifat tenaga, pikiran, moral, tenaga, dan termasuk berbagai hal. Alhamdulillah, saya mewakili seluruh jamaah bangga sekali salah satu bagian kader-kader terbaik di Syarikat Islam ini bisa membantu pemerintah, salah satunya menjadi bagian di tingkat kepala desa. Juga kami sampaikan wabil khusus kepada Ibu Camat bahwa kader-kader Syarikat Islam Indonesia ini banyak yang menjadi anggota BPD, banyak yang menjadi ibu-ibunya di PKK, termasuk menjadi bagian dari anggota kader Posyandu. Sehingga apa yang digambarkan oleh Ibu Camat tadi, insya Allah kaum Syarikat Islam Indonesia dalam mendorong, mendukung, dan mensukseskan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, ikut andil, ikut bagian sebagai wujud bagian tanggung jawab kami di dalam mensukseskan itu. Itu salah satu bagian bahwa kader-kader kami, kader-kader di Syarikat Islam Indonesia bersama-sama dengan pemerintah terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk maslahat, untuk bermanfaat, untuk kehidupan hajat hidup orang banyak. Selanjutnya pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Syarikat Islam ini pas di bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 16 Oktober, merupakan hari milad yang ke-119. Jadi usia Syarikat Islam Indonesia ini jauh-jauh telah cukup. Dan tadi Ibu Camat telah menyampaikan bahwa berdiri organisasi ini pada tahun 1905. Ini menunjukkan satu organisasi tertua, organisasi yang memulai cara berpikir politik, cara berpikir nasionalisme, dan tentunya ini Syarikat Islam Indonesia yang dikuatkan pada tahun 1916, tepatnya dimulai tanggal 18 Juni sampai 24 Juni 1916. Ada satu kongres besar di Bandung, yaitu yang dinamakan Selbestur. Di mana Selbestur itu di tengah-tengah gejolak penjajahan Hindia Belanda yang mengancam kepada siapapun yang ingin melakukan adanya kegiatan-kegiatan berkumpul, maka Syarikat Islam pada tahun itu melakukan kongres yang namanya CSI, Sentral Syarikat Islam Indonesia, yang dikumandangkan satu keputusannya adalah Selbestur. Itu bahasa Belanda. Selbestur itu mendorong bahwa karena bangsa kita pada waktu terjajah oleh kolonial Belanda, maka digagas oleh kaum Syarikat Islam Indonesia bahwa ke depan harus memiliki parlemen sendiri, pemerintahan sendiri, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan oleh murid pertama Pak Cokro, yaitu Bung Karno, yaitu dengan lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita yang hadir pada kesempatan ini, anak-anakku, generasi-generasi terutama, harus bangga menjadi kader-kader Syarikat Islam. Karena yang membuka kunci, yang membuka pintu, yang membuka gerbang
adalah kaum Syarikat Islam Indonesia dengan cara menanamkan bagaimana berpolitik, bagaimana membangun nasionalisme sehingga terwujudlah satu kemerdekaan yang diharapkan, dan hari ini kita telah menikmati. Selanjutnya, setelah merdeka, kaum Syarikat Islam Indonesia di pentas politik nasional, kita harus bangga karena yang menyusun dasar negara ada dua tokoh kaum Syarikat Islam Indonesia. Yang pertama adalah Abikusno Cokrosyoso, yang kedua Haji Agus Salim. Itulah tokoh-tokoh Syarikat Islam ketika pasca 1 hari setelah diproklamirkan negara Republik ini, maka BPUPKI bersama tim yang lain menyusun dasar negara, dan disitulah ada dua tokoh kaum Syarikat Islam Indonesia, yaitu Abikusno Cokrosyoso dan Haji Agus Salim adalah mewakili organisasi ini. Oleh sebab itu, kaum Syarikat Islam dengan bangsa dan negara ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kaum Syarikat Islam ini merupakan cikal bakal yang melahirkan negara Republik Indonesia. Jadi Syarikat Islam ini yang melahirkan negara Republik Indonesia, bukan ormas yang dilahirkan oleh kemerdekaan. Catat ini, karena Syarikat Islam Indonesia ini yang melahirkan kemerdekaan. Nah, jadi ini harus bangga anak-anakku, adik-adik, terutama Bapak Ibu kaum Syarikat Islam Indonesia. Yang kedua, yang ketiganya, bahwa dalam mengisi kemerdekaan, saya ingin menyampaikan, tadi Bu Camat telah mengumumkan tanggal 27 November secara aturan demokrasi yang ditetapkan di undang-undang, kita akan melakukan pesta demokrasi yang disebut pemilu kada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota, wakil wali kota. Sesuai dengan amanat yang dikeluarkan oleh DPP ini. Buku ini adalah sikap Syarikat Islam Indonesia dalam pemilu tahun 2024. Di dalamnya telah mengatur, memuat bagaimana sikap kita menghadapi pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilu kada yang nanti tanggal 27. Ini sudah ditentukan, dan ini perlu diketahui bahwa DPP Syarikat Islam Indonesia telah meluncurkan sebuah buku ini untuk menjadi panduan amaliyah dari seluruh jamaah yang ada, baik di Cianjur maupun yang ada di Nusantara ini atau di Republik ini adalah panduannya. Kemudian perlu disampaikan, salah satu kewajiban yang dicantumkan di dalam buku ini, kaum Syarikat Islam Indonesia wajib mensukseskan pemilu, baik terutama pada hari ini yang akan datang, pemilu kada, yang tadi semua anggota wajib datang ke TPS, salurkan aspirasinya sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPC. Kenapa? DPC telah melakukan mudzakarah kemarin, ya, yang dihadiri oleh seluruh DPC, juga dihadiri oleh para pimpinan anak cabang, yang intinya merujuk hasil panduan yang dituangkan di dalam buku ini, bahwa kaum Syarikat Islam Indonesia wajib mensukseskan pemilu kada dengan cara hadir ke TPS pada tanggal 27 November. Yang kedua, bagaimana tata cara pemilihannya? Tunggu, nanti DPC akan mengeluarkan maklumat. Maklumat ini sedang diolah karena kemarin sudah ditentukan arah politik yang harus disampaikan, yang harus dipilih oleh kaum Syarikat Islam Indonesia berdasarkan mudzakarah kemarin. Maka DPC akan meluncurkan maklumat
untuk dijadikan panduan oleh seluruh jamaah yang ada di Kabupaten Cianjur. Kemudian yang selanjutnya, mari kita kerjasama yang baik. Terutama kami menitipkan Ibu Camat, karena di Gekrong ini tadi disebutkan oleh Ibu, di Bangbayang ini adalah jamaah kaum syarikat Islam cukup besar. Di Songgom jamaah syarikat Islam cukup besar. Di Kebon Putih jamaah syarikat Islam cukup besar. Di Sukaratu juga jamaah syarikat Islam cukup besar. Dan di beberapa desa yang tadi ada 1-2 yang terutama ini belum di kolektif, insya Allah DPC Syarikat Islam memerintahkan kepada pimpinan anak cabang Syarikat Islam Indonesia Kecamatan Gekrong bantu program-program Ibu Camat, jadikan kolaborasi. Karena di DPC pun kami bersama-sama Bupati melakukan hubungan kerjasama yang baik. Alhamdulillah ya. Di tingkat kecamatan pun sama, bangun kerjasama dan titip apabila diperlukan warga jamaah kaum syarikat Islam Indonesia oleh kecamatan, jangan segan-segan Ibu Camat, mangga gunakan karena manfaat masyarakat demi kebaikan hajat hidup orang banyak. Karena potensi-potensi di jamaah syarikat Islam Indonesia khususnya di Gekrong insya Allah bisa membantu, termasuk di desa. Pimpinan ranting harus bisa bekerja sama dengan para kepala desa, karena di ranting akan terjadi satu hubungan kerjasama yang baik, terutama di dalam musyawarah desa. Di mana musyawarah desa, di sana ada kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan untuk hajat hidup orang banyak. Kenapa Syarikat Islam harus mengawal pemerintah desa? Karena di tingkat desa ada yang disebut dana desa. Dana desa ini untuk dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak. Kaum Syarikat Islam harus andil, ikut berpikir, ikut membantu, ikut mengawal program-program yang telah ditetapkan di dalam musyawarah desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa. Para BPD yang menjadi anggota BPD khususnya di tiap-tiap desa, tolong dibantu dikawal kepala desanya. Kepala desa bukan rival, bukan musuh, ya. Oleh BPD itu harus dibantu, harus dikawal. Karena apapun yang menjadi bagian kebijakan menjadi bagian-bagian yang harus kita bantu semuanya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami garis bawahi bahwa di dalam perjalanan Syarikat Islam Indonesia dari tahun 1905 sampai tahun 2024 sekarang telah terjadi perubahan-perubahan nama yang tentunya ini disesuaikan dengan arah kebijakan, dan tentunya tidak berarti merubah nama, tetapi Syarikat Islam ini memposisikan pada kesempatan ini yang tadi sebutkan, kita harus bangga menjadi bagian dari jamaah Syarikat Islam Indonesia karena organisasi yang pertama, yang tertua, yang melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mangga tinggal di Nastablat nomor 18 yang tercatat di Den Haag bahwa organisasi pertama yang memotori nasionalisme, yang memotori adanya kemauan untuk memiliki pemerintahan dan parlemen sendiri adalah organisasi Syarikat Islam Indonesia. Bangga dengan itu, kita semangat, kita kembangkan terus. Dan terakhir sekali, insya Allah Ibu Camat, kaum Syarikat Islam Gekrong ini siap mengawal, membantu program-program Kecamatan Gekrong, termasuk
di ranting-ranting siap mengawal, membantu program-program pemerintah desa, karena kira kita dibantu kepala desa oke kader terbaik kita ya. Pak Kades ini insya Allah Pak Kades sering berkonsultasi, berkomunikasi dengan saya, dan saya support kaum Sarekat Islam Indonesia harus bisa bersama-sama, bekerja sama, dan mengawal program-program itu. Sukses Sarekat Islam Indonesia. Mudah-mudahan Sarekat Islam kedepannya jauh lebih baik dan bermanfaat, berguna untuk nusa, bangsa, negara, dan agama Islam. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.